Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti dia punya lidah? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti bisa bangun di sepertiga malam? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti dia bisa berinfak lalu setelah itu dia mengajukan semua perihal yang kamu lakukan kepada Allah? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kali ini kita akan membahas netizen ya guys ya, yang dimana seluruh netizen bisa diartikan sudah sangat geram ya guys ya, atas tingkah laku Tipeng yang dimana kemarin sudah benar-benar ya guys ya merendahkan harkat martabat keluarga Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Di sini kita akan melihat bahwa seruan rakyat Indonesia untuk menangkap gerombolan para orang-orang biadab itu ya guys ya. Karena ini memang sudah benar-benar kelewatan guys ya. Kita bayangkan bagaimana rasanya sakit hatinya Insinyur Haji Joko Widodo itu ya guys ya. Itu sudah jelas itu guys. Cuman lagi dan lagi Pak Jokowi orangnya diam ya guys ya. Tapi insya Allah ya guys ya, diamnya Pak Jokowi itu sangat-sangat berbahaya guys. Kenapa? Orang diam itu tidak mengadu kepada orang guys. Akan tetapi orang diam, orang sabar akan mengadu kepada Sang Pencipta. Itu sudah pasti ya guys ya. Dan di sini ada juga dari pihak TPUA yang bisa diartikan sudah berbelok arah guys ya. Ini saya mau ketawa males guys. Soalnya apa? Wis kesuh guys ya. Ini guyu lah jadi. Yang mana yakin guys, aduh jangan kesuh, kepriwe ora kesuh, kepriwe ya guys ya, yakin ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya di makam Ibunda Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi, ini sebuah perilaku yang tidak bermoral dan biadab. Katanya Roy Suryo ini orang Jawa yang bergelar KRMT. Artinya mestinya dia tahu bagaimana orang Jawa memperlakukan leluhurnya. Jadi itu Roy Suryo itu harus berkaca, belajar lebih banyak lagi. Karena dia biadab sekali itu. Apa dosa ibunya Jokowi terhadap negara ini? Dosanya ibunda Jokowi terhadap Roy Suryo dan teman-temannya itu apa? Sehingga di atas makamnya dia dengan seenaknya memperolok ibundanya Pak Jokowi yang sudah tidak ada ini. Apa maksud dan tujuannya, hai orang-orang biadab kalian itu? Kalau biadab dan tidak bermoral. Betul. Kalau bertemu dengan Roy Suryo CS, saya mau tantang apa maunya dia. Roy Suryo jual, saya beli. Dan kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS, tolong masuk pada substansi dan jangan terlalu melebar narasi-narasinya. Sekarang kan anggaplah mereka is the best dalam pembuktian ya. Namun kan diproses dong melalui proses hukum yang ada. Benar. Dianggap benar ijazah Pak Jokowi itu tidak dapat dibuktikan keasliannya. Ya melalui proses hukum juga. Ya kan? Benar. Nah, harus pakai hukum. Mentang dia memang tidak asli, udah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, terus lalu gimana? Mereka membuat kisruh. Bikin gaduh. Ada yang membuat hal yang seperti apa? Ya kan? Nah, kita tidak ingin ya dengan tadinya tujuannya untuk ketenangan atau demi menegakkan marwah bangsa, malahan menjadi pengacau. Jangan seperti itu. Buka buat pipa sama Roy ya, iki takkan jadi pisan ya kowe. Cek picek sewasu untuk tipa, siali peneliti
ahli peliniti ya untuk TIPA, ambil Roy Kontol ya, ahli itil matematika. Ini aku jelaskan sekali lagi. Saya tantang kamu untuk meneliti telae Jokowi. Iya ya guys, ya benar ya. Woi, suka. Bener gue tain nih Pak Jokowi gue diteliti jajan gue lah yakin ya, selalu suwe gue yakin. Ya, nah saat ini gue meneliti bener apa tidaknya Jokowi itu anak kandung beneran apa enggak. Nah ini kamu saya tantang buat TIPA, Repli Harun, Roy Kontol, ya. Iki Jokowi kita lah jangan dia mangan apa, teliti, yes, teliti, ya, cok jancok, ya, wong koplak sa Indonesia, ya TIPA kui begengge sa Indonesia sing maring gegeri kudungmu copot Pak TIPA manusia pejoh iku ya gegeri we anjing we ya anjing sing ketok nyotok ya kowe kuwi ambi Roy Suryo kuwi jarine rek ijek keturunan Pakualam taek sak ngertiku Pakualam unggah-unggah apik dapur ngelek-ngelek tram ya sithik-sithik nganggo gelar Pakualam dobel kuwi. Ya. Aku sing paku beton, paku payung, paku ukuran 16. Wae iso ngerti duwe pikiran mes. Kok ngono kok utek kamu itu pesentat. Roy Suryo, rene tak uyoi cangkemmu ambil TIPA wi. Ambil Repli Harun. Rumah Sam Legoro iki nggone mbokmu apa piye? Nggone mbokmu apa piye? Cok dancok. Juk. Gak ada emosi. Uang wis rai do koyo pucukan peli-peli ngono kok. Gawe ontran negara nek iki apa nek sing ape mbok teliti? Selain makome ibundane Pak Jokowi, ha? Kalau telek Jokowi nang sepiteng teliti jajane wong mangan hasil korupsi ora mudeng iso ora kowe? Ya. Kanggo TIPA wi. Sing raine kok kontol kuwi ambi Roy Suryo iku. Menungso sing sentat sirai bocor kuwi. Repli Harun ape melok-melok kowe? Hah? Ape koplak kowe? Jos tenan. Jancuk. Asu. Aduh. Sedikit terobati ya guys ya, sedikit terobati guys. Jangan dirusak. No, yang mau ngerusak ya sopo ya kan. Berarti sering dirusak. Lur, wong sing modele koyo ngene ku mang ya. Apa kira-kira biyen metenge iki nduk ngene raime celeng ya. Metenge nduk raime celeng berarti lahirnya ya lewat empik celeng. Ya. Soalnya melihat ciri-ciri ini celenge kan nyero wotonge kewenceng. Dek nek ngomong kan ngono. Gak gelem dikalahno, nyero wotonge kewenceng. Wis suka memotong pembicaraan. Jadi nek modele terdesak ngono terus mengalihkan. Terus koncone nduk mburi kongkon keplok-keplok. Kan kelakuane celeng. Betul. Dari ciri fisik lagi yang paling menonjol adalah celeng itu kan ulune arang-arang. Bulunya jarang-jarang kan celeng. Betul. Itu kan yang ngono bulu rambutnya itu kan arang-arang, rambut pitu itu. Itu kan mek pitu rambutnya. Kayak celeng iki ya. Makane wong iki ben apa dikandung celeng terus lahir lewat empek celeng apa piye lur? Komentar lur. Delok modele wonge kok pengkuwe kaya ngene suka memfitnah. Enggak ada adab. Sopan santun enggak ono blas. Ini pemakaman desa begitu ya. Kan ini tidak lazim. Apalagi ini untuk keluar. Gak lazim empikmu suwek Gak lazim empikmu suwek. Bah terpencil namanya juga di desa. Artinya keluarganya Pak Jokowi itu biyen wis sugih. Tanahe ombo. Digawe makam pribadi. Jangankan di desa terpencil. Di halaman rumah akeh nang Madura kono lho. Akeh makam dimakamkan
di halaman di pekarangan rumah itu akeh. Di sini juga ada banyak. Omongane wong nek rasane biyen dikandung ndongone dikandung babi. Are ndok mpek babi. Padha karo kancane mang ya. Suka memfitnah, mengadu domba, nggawe kisruh. Padahal pendidikannya ya tinggi, jari ini. Aku gak ngerti. Palsu kayak. Katanya ijazahnya juga nggak pernah dimunculkan kok. Nggih. Dimuncul kayak ya ijazahnya tipeng itu dimuncul kayak cuman ya guys ya. Cuman fotonya ditutupi ya guys. Ditutupinnya kayak gimana guys? Aduh, game lebu apa guys? Maklum guys, dine semua ya guys. Jadi perilakunya tidak mencerminkan orang-orang yang intelek, orang-orang yang berpendidikan gak. Sampai makam pun dimasalahkan gitu. Dimasalahkan ya genah ora apa-apa, hanya untuk pelampiasan dendam, pelampiasan sakit hati dan pelampiasan golek duit. Jadi cara dia mencari uang itu adalah dengan cara-cara seperti itu. Dengar-dengar Roy Suryo CS itu dikontrak sampai akhir tahun ini. Dengar-dengar informasi ini kok gitu. Nah, sampai akhir tahun ini sebentar lagi kontrak ya habis kalau nggak diperpanjang. Nah, diperpanjang ngisru terus. Karno melebu di penjara ya guys. Namanya juga detektif. Nek wong iku mang ya terus golongane Repli. Terus apa sih sini Abraham Samad dan lain-lain. Kancangan itu kok empik jaran liwate bene lahir. Lewat empik jaran. Aduh. Dan kemudian makam ini dikerangkeng ya dengan pagar, kemudian dikunci juga. Wah, ini sudah dikerangkeng. Dikerangkeng matamu jidet gitu, Mbok pakai bahasa yang enak gitu loh. Dikerangkeng. Terus kamu bilang bentuknya nggak lazim. Lazimnya kaya apa? Dibentuk kaya lapangan sepak bola. Apa kaya lapangan tenis meja? Apa kaya jemblem? Jemblem apa? Makam di mana-mana ya wis ngono iku kok ate gak lazim. Sing cungkup mbok masalahnya. Sudahlah. Biarkan alam yang membalasnya. Betul itu. Sing penting awake dhewe tetep seger kewarasan, murah sandang pangan. Tetep bersama Sor Sawu, bakul kembang. Gak pijet ah. Gak pijet ah. Ben gak pegel kabeh awake. Tak datang ke makam tanpa adab gitu. Kita gak dengar tuh dia mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlul kubur. Seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi, matamu ya guys ya, bukan ibu kandung katanya guys. Anjir. Ya lo sabar. Ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambungan. Sambung itu berarti kurang panjang. Sambung. Mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Haja Sujiatmi Notomi Harjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut diteladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Tuh, patut diteladani oleh wanita sama saja ya guys ya.
tipeng guys, tipeng wadon apa udu ya guys. Dasar kolong wewe apa mak lampir ya guys. Aduh, jangan-jangan ya guys ya, penjual apem wine juga ya guys. Begitulah baiknya beliau itu. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang ini, maaf kalau saya katakan kalian itu, aduh, bajingan ya? lah. Apa kata-kata yang paling buruk saya ingin katakan buat dia? Laknatullah. Selain dungu gitu. Itulah. Ya, itu yang paling tepat malah. Iya, itulah dia gitu. Bayangkan. Kalau lebih halusnya suul adab, nggak punya adab gitu, nggak adab yang buruk. Jadi gini, mereka datang ke sana itu dengan label orang terdidik. Ada yang profesor, ada yang doktor, mengaku pengamat, mengaku peneliti, mengaku akademisi. Masa datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Nggak ada. Kafir ya guys. Agama apa yang mereka peluk? Kalau mereka berbusana seperti itu, kita tahu dia adalah agama HTI, penganut agama Muslim, agama Islam. Tapi adabnya, mereka orang berilmu, tidak punya adab. Saya sebetulnya masih normatif aja memandang-mandang mereka. Tapi ketika kemarin saya lihat kunjungan mereka ke makam Ibu Suciatmi tanpa adab itu, dia itu watak dan perilakunya bermigrasi. Kenapa dia tidak lagi seperti orang yang dulu saya kenal gitu? Orang yang punya watak baik, orang yang punya jiwa halus, khasnya orang Jogja, gitu. Orang terdidik intelektual. Sekarang cobalah kita tanya, cobalah kita lihat, tanya semua orang deh, kalau manusia tidak punya adab datang ke kuburan, walaupun dia seorang terdidik intelek, bagaimana manusianya itu? Saya nggak perlu disclaimer tentang hal begini. Sabar Bu, kita doakan Royce CS Instagram. Nggak ada. Kita doakan dia insaf itu setelah dia nerima ganjarannya. Betul. Nggak ada. Untuk sekarang nggak ada. Sudah terlalu sakit, sudah terlalu dongkol, jengkel, numpuk. Benar. Ya, sama kelakuan dia. Nggak ada untuk saat ini, nggak ada. Nggak ada. Dia kudu nerima apa ya? Ganjaran. Balasan yang setimpal. Nggak ada. Kalau untuk maafkan sekarang mendoakan itu nggak ada. Buat dia itu, buat trio kwek-kwek itu nggak ada. Benar ya. Tidak ada kata maaf ya guys ya. Untuk para bajingan itu ya guys ya. Ya Allah, ini ya guys ya. Bagaimana rasanya Pak Jokowi guys ya. Yakin sumpah guys. Pak Jokowi hatinya keiris tenan itu guys, yakin lah. Ya kita secara logika saja guys. Kamu punya teman, kamu punya musuh siapapun. Teman apalagi ya guys ya. Datang ke makom sambil menyebut, oh ini bukan orang tuanya. Kesuh apa ora kowe guys. Apalagi yang didatangi adalah orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia guys. Orang yang pernah pula membangun Indonesia ya guys ya. Ini fakta. Saya bicara fakta yang sudah kita alami. Dan apa kinerja, apa kerja, apa sumbangsih dari teroris itu guys. Tidak ada guys. Yang ada cuman memperbanyak masalah yang ada di Indonesia ini. Cuman sekali lagi ya guys ya, saya sangat menyayangkan kepada Presiden Prabowo. Ya mungkin ya guys ya, Pak Jokowi bilang tolong jangan ikut campur masalah ini. Akan tetapi jikalau Pak Prabowo benar-benar punya hati dan juga masih menganggap Bapak Jokowi itu sebagai gurunya ataupun sebagai saudara, sebagai teman, di mana rasanya kalau orang tua Bapak dibegitukan, silahkan dijawab. Dan saya doakan kepada keluarga Bapak Jokowi, khususnya Pak Jokowi ya guys ya,
semoga diberi kekuatan, dan untuk para orang-orang laknatullah, para bajingan itu ya guys ya, orang-orang biadab itu ya, semoga saja alam yang menghukumnya. Karena apa? Hukum karma pasti ada. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kami melangkah, satu tujuan, satu arah, dengan semangat yang menyala. Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.